البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini bab-babnya ini hampir semuanya isinya kembali ke hadis yang sama. Al-babu sabi'a asyar, babu hamlil anazah ma'al ma'i fil istinja. Bab membawa tombak kecil bersama dengan air untuk istinja, untuk apa? Membersihkan najis. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah disyariatkannya kita mempersiapkan apa yang diperlukan tatkala buang hajat, tatkala apa? Ingin kencing atau apa. Terutama kalau keluar rumah, makanya hamlul anazah, membawa tombak kecil. Anazah ini hirbah, yaitu tombak, ujungnya itu ada besinya. Sebagian mengatakan anazah ini besinya agak melengkung, nggak masalah. Boleh juga kalau kita tak memiliki tombak ya, mungkin pakai tongkat atau apa yang boleh dipakai untuk penjagaan. Apa tujuannya? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, sebagian pensyarah mereka mengatakan yaitu untuk istitar, untuk tasatur, tatkala buang hajat agar tidak nampak. Kata Al-Hafidz, ini perlu diperiksa lagi, tombak itu kecil. Bagaimana kita akan yaitu menutup aurat kita dengan benda yang sekecil itu, kecil, kurus, tinggi. Tapi kata sebagian ulama maksudnya adalah kalau kita sudah menancapkan tombak, mungkin apa? Ini membantu untuk kemudian kain pelikat, kain sarungnya kita letakkan, kita ikatkan pada tombak itu dan pada mungkin tanaman-tanaman di sekelilingnya. Intinya membantu untuk menutup aurat, membantu untuk membuat semacam dinding pembatas. Nah, Al-Hafidz mengatakan boleh jadi yaitu tombak itu ditancapkan di dekat-dekat situ agar orang jangan mendekat-dekat. Tahu, oh ini ada orang sedang buang air kecil atau buang air besar, ada lambangnya, ada tombak di sini. Ya, kita jangan mendekat. Cuma menutup, istilahnya apa? Membuat dindingnya, dinding pembatas bukan dengan tombaknya, tetapi kata Al-Hafidz mungkin ya dengan yang lain-lain, dengan kain-kain. Tapi jelas bahwasanya tombak sangat membantu untuk apa? Kain itu diikatkan kepada tombak tadi atau tongkat tadi. Lalu ujung yang lain diikatkan ke mungkin semak-semak atau tanaman-tanaman yang atau ranting-ranting, dahan-dahan dan seterusnya. Intinya ini sangat membantu. Al-Hafidz mengatakan dan boleh jadi Nabi alaihi salatu wassalam beliau membawa tombak karena keluar rumah. Nah, perlu untuk berjaga-jaga, barangkali ada ular atau barangkali ada hyena, namanya di sana kan, di daerah Arab dan sebagainya, atau mungkin ada anjing-anjing yang membahayakan, dan juga berfungsi untuk membuat lubang kalau diperlukan, dan juga untuk sholat karena Nabi kalau sholat beliau berusaha untuk selalu memakai sutra. Nah, itulah fungsi membawa tombak di situ. Ini betul kan kita membahas bab itu ya. Ayo Pak. Kemudian ma'al ma' disertai dengan air. Air ini fungsinya untuk apa? Al-Bukhari mengatakan al-istinja, yaitu untuk membersihkan najis. Kata beliau, bab ini dan juga hadis yang akan didatangkan itu membantah Ibnu Habib, kalau tak salah Ibnu Habib dari kalangan Malikiyah, yang mengatakan tidak boleh membersihkan najis dengan air karena air itu adalah bahan makanan. Kita katakan secara akal dan perasaan betul, tetapi nas dari Nabi sudah menunjukkan boleh untuk bersuci dengan air, bahkan ini angko lebih bersih daripada istijmar dengan kayu atau dengan apa itu, dengan tanah yang keras, tanah liat atau batu. Walaupun dua-duanya sah, tetapi air tentunya lebih bersih, lebih menghilangkan najis. Karena sifatnya sifat apa? Al-izalah, mampu menghilangkan dan melunturkan najis-najis itu. Ini air. Baik, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Hadisnya terulang secara globalnya.
Cuma Imam Bukhari karena gurunya banyak, maka setiap bab beliau mampu mendatangkan hadis dengan guru yang berlainan sesuai dengan yang Allah kurniakan. Al hadisus tsani wal khamsun ba'dal mi'ah 152. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Atha ibni Abi Maimunah sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Dahulu kala Rasulullah SAW sering masuk ke khala. Nah, ini khala di sini nanti aja kita terjemahkan dulu. Fa'ahmilu ana wa ghulamun idawatan mimma. Maka saya dan seorang anak kecil membawa satu bejana yang penuh dengan air. Idawatun min ma'e mamlu'atun bil ma' kata Al-Hafidz, penuh dengan air. Wa anazah, dan membawa tombak. Tak boleh mengatakan anazatin mimma'in wa anazatin. Itu tak betul. Gimana anazah majrur? Bejananya penuh dengan air dan bejananya penuh dengan tombak. Tak betul juga. Berarti apa? Anazatan maktuf kepada apa? Idawatan. Saya membawa bejana dan juga saya membawa tombak. Misalkan yastanji bilma. Nah, inilah penjelasan dari Anas bin Malik. Dengan air itu Rasulullah menghilangkan najis. Maka ini nas yang jelas. Airnya dipakai untuk apa? Menghilangkan najis. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Bashar. Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Bashar al-Basri, dan beliau dijuluki Bundar karena mengelilingi ilmu, karena memang ilmunya luar biasa banyak. Beliau guru dari Bukhari dan Muslim. Padahal kalau dilihat dari masa belajarnya, beliau agak terlambat. Orang-orang melanglang buana dipermudah oleh tentunya dari Allah Ta'ala melalui orang tua yang diberi kemudahan. Banyak orang-orang Basrah dan sebagainya yang mereka berkeliling dunia. Sementara Muhammad bin Bashar belum mampu karena masih merawat ibunya. Ibunya sudah tua, tidak ada yang lain yang merawat, maka beliau pun hanya belajar di Basrah saja. Nah, baru setelah ibunya wafat, maka beliau mulai melanglang buana. Ternyata dengan amal soleh yang seperti itu tadi, meletakkan kepentingan sesuai dengan tempatnya yang tepat, beliau diberkahi oleh Allah, mampu mengungguli banyak orang-orang yang selevel beliau di zamannya, sezaman dengan beliau. Nah, beliau dijuluki sebagai Bundar. Qal haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far, Abu Bakar Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali Al-Basri, Siqah, Asbatun Nas fi Syu'bah, murid terbaiknya Syu'bah. Walaupun ada aja murid lain yang betul-betul hebat sekali seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, termasuk min asbatin nas fi Syu'bah. Tapi Muhammad bin Ja'far ini sebagai hakim, yaitu sebagai apa? Timbangan buku beliau. Kalau ada khilaf antar murid Syu'bah seperti siapa? Sufyan Ats-Tsauri dan Yahya bin Sa'id, mereka akan melihat bukunya Muhammad bin Ja'far seperti apa. Nah, mereka orang-orang nomor satu dari muridnya Syu'bah. Sufyan Ats-Tsauri sendiri selevel Syu'bah, tapi beliau juga belajar ke Syu'bah. Haddatsana Syu'bah, ini terulang banyak sekali. Amirul Mukminin fil hadits, Syu'bah Ibnu Hajjaj, Abu Bistam Al-Wasiti Al-Basri. An Atha ibni Abi Maimunah, ini terulang ya, beliau Abu Mu'ad, Atha bin Abi Maimunah. Abu Maimunah namanya Mani Al-Basri, Siqah. Sami'a Anas bin Malik, Abu Hamzah Al-Madani Al-Basri. Al-Hafidz mengatakan rawi-rawi dalam hadis ini, dalam bab ini, bab 17, juga dua bab yang sebelumnya, bab 16 dan bab 15, semuanya Basriun, ya, semuanya orang-orang Basrah. Tiga bab ini semuanya musalsalun bil Basri. Baik. Sekarang yadkhulul khala. Apa maksud khala di sini? Kalau sekarang yang namanya khala adalah yaitu bilik tandas, bilik air, tempat buang air kecil, atau sebagian masyayikh Yaman mengatakan dauranul miyah. Ini bahasa yang sangat halus.
Adapun bahasa yang agak kasar apa mirhab dan sebagainya itu ya, tempat buang hajat itu ya. Dan seterusnya. Tetapi bukan ini yang diinginkan di dalam hadis tadi, bukan suatu bangunan tertentu. Kenapa? Dalam riwayat yang lain Anas mengatakan kharaja Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang nomor 150 itu, kharaja, keluar. Jadi bukan malah masuk suatu bangunan. Demikian pula hadis 151 juga itu, keluar. Berarti ini kemana? Kata Al-Hafidz ke fadha, yaitu ke dataran yang lapang, ke tanah lapang. Tapi tentunya bukan lapang seperti sepak bola tentunya, tapi cari tempat yang mungkin boleh untuk menyorok, bersembunyi sedikit di balik semak-semak dan sebagainya. Berdasarkan riwayat yang lain dan juga berdasarkan qarinah di dalam hadis ini, yaitu beliau membawa tombak. Kalau masih di dalam ruangan, ya tak perlu bawa tombak. Untuk apa juga? Biasanya tak perlu. Membawa tombak di masa itu hanyalah untuk berjaga-jaga apabila keluar rumah. Demikian pula dikatakan di sini, yaitu saya dan anak kecil membantu Nabi. Dalam riwayat yang sebelumnya apa? Saya mengikuti beliau. Seandainya sekedar di dalam rumah, cukup yang membantu mengurusi beliau adalah istri beliau dan sebagainya. Tapi tatkala sekarang yang melayani adalah Anas dan anak yang lain. Demikian pula dalam riwayat yang lain Abu Hurairah. Dalam case yang lain lagi adalah Ibnu Mas'ud. Taulah kita, memang ini Rasulullah tidak sedang memasuki suatu ruangan, tapi pergi ke tempat yang lapang. Inilah khala di sini, bukan maksudnya ruangan tersembunyi atau ruangan tertutup. Fa'ahmilu ana wa ghulamun idawatan mimma. Kemudian saya dan seorang anak kecil, telah dilewati pembahasannya, tidak jelas siapa dia, tapi anak kecil dari Ansor, dohirnya memang masih kecil, seperti Anas bin Malik. Ini lebih kuat. Yang lain-lain juga membantu pada kesempatan yang lain, yaitu siapa? Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Jelas mereka sama-sama orang yang sudah dewasa. Idawatan mimma, bejana penuh dengan air. Wa anazah, dan tombak. Ini menunjukkan kalau keluar rumah memang kita perlu persiapan sesuai keperluan, tergantung kita mau kemana. Lihat persiapan apa saja yang diperlukan. Mungkin perlu handy plus, atau perlu gunting, atau perlu mantel hujan, tergantung keperluannya. Nah, di sini Rasulullah membawa, dibantu membawa tombak. Dari hadis ini kata Al-Hafidz, ada dalil boleh seseorang itu melatih anak-anak untuk tawadhu, untuk merendah hati, melayani orang lain. Ini sebagai bentuk tamarrun, kata beliau, itu perlatihan. Bukan tujuannya memperhamba orang merdeka, tapi untuk latihan. Dan juga kata Al-Hafidz, di sini ada dalil keutamaan keutamaan berkhidmat, keutamaan melayani orang alim. Dan ini keutamaan. Kata beliau, buktinya apa? Yaitu buktinya adalah Abu Darda radhiyallahu anhu memuji Ibnu Mas'ud sebagai pelayannya Nabi. Kenapa engkau wahai Alqamah bin Qais pergi jauh-jauh ke Syam untuk belajar kepada saya? Di tempatmu sana di Madinah ada Ibnu Mas'ud, yang mana beliau adalah yaitu pengurus selipernya Nabi, pengurus bantalnya Nabi, pengurus alat bersucinya Nabi. Jadi sebagai pelayan ini justru ada suatu kemuliaan. Pelayan siapa? Tentunya pelayan Nabi, pelayan ulama, bukan pelayan yang untuk yang buruk-buruk, pelayan gangster, pelayan apa aja, bukan itu. Tanpa si ulamanya memang menyengaja untuk menyusahkan orang lain, ingin agar orang lain melayani dirinya, itu tak betul. Ibnul Mubarak, kalau ada orang ingin menyertai beliau minta orangnya berjanji untuk tidak membantah. Sepanjang perjalanan justru Ibnul Mubarak yang selalu melayani murid-muridnya, dan muridnya setiap kali mau komplain beliau mengatakan, engkau sudah janji tidak membantah. Ini Ibnul Mubarak rahimahullah, tapi beliau kaya memang, siap untuk betul-betul melayani murid-muridnya. Kemudian disebutkan di sini yastanji bilma, yaitu bersuci, menghilangkan najis dengan air. Ini pembahasannya telah terulang. Kemudian Imam Bukhari mengatakan taba'ahun nadhr,
yaitu Muhammad bin Ja'far diperkuat oleh Syu'bah, diperkuat oleh An-Nadr bin Shumail, murid dari Syu'bah. Baik. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh. Jadi Muhammad bin Ja'far tidak bersendirian di dalam meriwayatkan hadis ini. Ada Nadr bin Shumail. Demikian pula Syadzan. Syadzan ini namanya Al-Aswad ibnu Amir. Al-Aswad ibnu Amir. Juga sama-sama meriwayatkan apa? An Syu'bah, dari Syu'bah. Jadi yang meriwayatkan hadis ini terkait dengan membawa air dan tombak tadi, ini ada 3 orang yang setakat yang disebutkan di sini, sebatas yang disebutkan di sini. Muhammad bin Ja'far, Nadr bin Shumail, dan Syadzan. Syadzan tadi siapa? Al-Aswad ibnu Amir. Semuanya meriwayatkan dari Syu'bah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan kalau yang riwayat Syadzan ini dalam riwayat Bukhari. Kalau yang Nadr bin Shumail itu dalam riwayat An-Nasa'i. Wal anazah asa alaihi zujjid. Yang namanya anazah adalah tombak yang tongkat yang ujungnya memiliki besi yang melengkung, zuj. Untuk membantu mengait atau mungkin untuk ambil buah kok dan sebagainya. Intinya ini bermanfaat kalau sedang keluar rumah, alat seperti itu. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.